di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25. Ini tak lepas dari para jomblo. Bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, khususnya kepada adik-adik kami yang mau masuk perguruan tinggi untuk kedokteran, masuk psikologi atau masuk teknik ya, teknik apa informatika ataupun yang lainnya. Artinya masuk perguruan tinggi ya. Hari ini saya akan membahas lagi kita lanjutkan membahas soal fokus UTBK ujian tertulis berbasis komputer ya, untuk SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini kita akan bahas lagi untuk yang kesekian kalinya. Kita akan bahas terkait dengan materi fisikanya. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar kita langsung saja ikuti bersama kami di Lampai Channel untuk berbagi manfaat agar menjadi amal jariah. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya tentunya saya masih tetap menggunakan pen tablet untuk memudahkan kita untuk belajar ya. Oke, kita langsung saja untuk proses pembelajarannya. Guys, ikuti kami. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita langsung masuk pada pembahasan. Ini ada soal yang kita akan bahas. Soal nomor 2. Sebuah balok akan dimasukkan ke dalam mobil pick up menggunakan bidang miring kasar. Ya, ingat ya, ada bidang miring kasar. Ini yang perlu kita harus tahu ini. Yang memiliki sudut, ya langsung tetanya ada terhadap bidang datar. Oke, oleh karena itu balok harus diberikan gaya minimum. Oke, dapat gayanya ada gayanya. Sejajar dengan bidang miring. Ingat ya, ada bahasa yang perlu kita ketahui di sini, ada sejajar dengan bidang miring. Jika koefisien gesekan, oke, sudah dapat 0,4 dan percepatan gravitasinya juga ada 10 meter per sekund pangkat 2. Massa balok tersebut adalah A 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg dan 5 kg. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum yang khusus untuk kedokteran atau fokus kesehatan ataupun yang masuk tes perguruan tinggi, jangan lupa untuk banyak-banyak belajar ya. Dan kita membahas soal khususnya juga dalam Lampai Channel sini kita bahas sama-sama. Nah, ilmu fisika tentu yang harus antum ketahui adalah harus memahami bahasanya. Itu yang perlu diketahui dalam mempelajari fisika. Nah, kita langsung saja kita tulis diketahuinya ya. Kita sudah coret-coret tadi sebenarnya diketahuinya. Kalau ujian perguruan tinggi ya tinggal dicoret-coret saja seperti begitu ya, supaya ditahu mana soal-soalnya. Oke, jika dia melalui komputer maka tulislah diketahuinya supaya lebih memudahkan. Oke, kita jawab. Ya, kita jawab di sini. Diketahui, kita tulis diketahui ada tadi mana sudut kemiringan. Oke, theta sama dengan 53 derajat. Nah, ini ketahui kalau kita dapat theta seperti begini sudut, berarti pasti ada sin. Ya, pasti juga ada cos. Ada sin tetanya, ada cos. Ingat ya, kalau sin 50 pasti sudah 53 ya. Ini pasti cos 53. Nah, saya ingatkan sin 53 kalau sering-sering antum mengerjakan soal maka pasti antum akan hafal. Itu sin 53 sama dengan berapa? 0,08. Kalau cos 53 itu sama dengan 0,6. Ya. Oke, kita sudah dapatkan. Sekarang yang berikut adalah gayanya diketahui F sama dengan 20,8 Newton. Yang berikut adalah koefisien gesekannya ya. Oke, kita tulis N mu K itu 0,04. Sekarang gravitasinya G-nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Ini yang diketahui. Ditanya, apa yang ditanya di sini, ada yang ditanya massa balok yaitu M. Ini yang ditanya. Nah, teman-teman, ini sangatlah mudah bagi orang yang paham tentunya bagaimana cara memproyeksikannya, memahami bahasanya. Ingat di sini ada pada bidang miring. Nah, kita gambar saja bidang miringnya. Misalkan kita gambar bidang miringnya. Oke, kita gambar saja ke sana. Iya, itu bidang miringnya.
Terlalu tidak bagus ya, kita cari yang bagus-bagus sedikit, kita kasih bagus, kasih agak miring ke sana. Iya, seperti itu. Nah, sekarang di sini kan ada mobil yang akan benda yang akan dimasukkan ke dalam mobil, berarti didorong ke atas. Ya, berarti di sini kita tulis ini ada tetanya, ada teta. Di sini ada bendanya. Ya, benda ini akan dimasukkan ke mobil, berarti di sini ada gaya yang diberikan di sini. Didorong ke situ, ya. Didorong dengan gaya F. Ya kan, seperti itu. Nah, sekarang berikut kita harus memproyeksikannya, kita harus pintar-pintar memproyeksikannya. Ya, setelah kita memahami bahasanya, kita proyeksikannya dalam bentuk gambar. Nah, ini karena di sini pasti ada gaya beratnya. Ingat, kalau dia bentuk begini, sudutnya selalu gaya beratnya selalu menuju pusat bumi ya, atau di sini pusat sudutnya ya. Gaya beratnya di sini ada gaya beratnya. Tapi sebelum itu juga pasti ada gaya normalnya. Di sini gaya normal ya. Maka kalau kita proyeksikan seperti begini, ini adalah W. Ingat, sudutnya sama dengan ini, sudut yang ini sama dengan sudut di sini theta. Berarti W cos theta. Yang di sini W sin theta. Ingat ya, saya ingatkan, ada yang saya harus ajari. Kalau ada sudut seperti begini, ada sudut misalkan ini X, ini Y, ada sudut di sini, maka garis yang diduduki oleh sudut itu pasti dia bernilai cos. Itu kaidah. Baru garis yang tidak diduduki oleh sudut maka dia bernilai sin. Ya, seperti ini, diduduki oleh sudut maka ininya dia bernilai cos. Oke, ini proyeksinya ada ya, kita proyeksi ke sana. Kemudian ada gaya gesekannya. Gaya gesekannya dia berlawanan dengan gaya kerja benda ini. Berarti dia berlawanan. Di sini kita tulis gaya gesekannya FK. Gaya gesekannya. Di atas saya tulis saja yang kasih gambar yang berbeda ya, supaya ditahu untuk gaya gesekannya. Aduh, hilang itu anunya. Coba kita kontrol ya, kembali ya. Alhamdulillah. Oke, kita tulis gaya gesekannya dengan ini FK. Ya, berbeda kan? Nah, setelah itu kita selesai kerjakan ini, kita harus mencari bidangnya, mana bidang X, mana bagian Y dan bagian X. Ini yang harus kita tahu. Nah, ini yang vertikal ini, gaya normal ini N ya, gaya normal ini dia bidang Y. Ini yang satu ini dia bidang apa? Bidang X. Ya, ini dia X ini. Kalau yang satu yang di atas ini dia bidang Y. Oke. Ya, seperti begitu ya. Saya Ctrl Z saja, saya kembalikan supaya tidak mengganggu. Oke, setelah itu kita selesaikan. Yang pertama kita selesaikan ya, bisa bebas ya, kita mulai dari bidang miringnya, bidang X atau bidang Y. Ya. Saya mulai dari bidang, misalkan dari bidang apa ya, dari bidang X saja. Oke, dari bidang Y saja ya, kita lihat. Ini dari bidang Y. Nah, sekarang kita lihat Y-nya di situ ada ya, N kurang yang di bawahnya ini W cos theta sama dengan 0, tidak bergerak bendanya. Berarti N sama dengan, pindahkan ke sebelah sana, berarti N W cos theta. Ingat W-nya itu apa? Rumusnya W gaya berat M kali G cos theta. Cos 53. M-nya berapa? Tidak ada. G-nya berapa? 10. Cos 53 0,6. 0,6. Berarti ini coret berarti kita dapatkan M-nya, yaitu N-nya sama dengan 6M. Ya, kita dapat ini persamaan 1. Sekarang persamaan 2 untuk benda yang berada di sumbu X ya, yang ada di sumbu X. Ingat tadi kita sudah lihat yang ada di sumbu X-nya itu mana tadi? Oke, ini yang di sumbu X ada gaya F, ada F ya, kita ubah saja dengan yang warna lain ya supaya berbeda ya. Oke, ini F, ada F kurang ini ya, dia arahnya ke sana, dikurang dengan yang berlawanan arah. Ada dua, ada satu yang pakai sin dan yang ada gaya gesekannya. Nah, kurang kita dalam kurung karena ada dua ya, FK kurang W
sin theta sama dengan 0. Ya, ini yang kita kerjakan. Nah, kita jabarkan saja F, gayanya sudah ada ya, tapi kita selesaikan dulu. Ini FK itu kan rumusnya gaya gesekan. Apa rumus gaya gesekan? Mu di K dikali dengan N. Dikurang dengan W ini tadi apa? Gaya beratnya. Kita jabarkan semua. M kali G sin 30 sin 53. Ya, sin 53 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti begini, kalau sin 53 kita sudah dapat dan semuanya sudah tercatat seperti begini, tinggal kita masukkan nilainya. F-nya berapa? Nilai F-nya itu 20, ya ini kan 20,8. Gaya guys, ini dalam kurung ya, dalam kurung, sorry ya, dalam kurung. Oke, N-nya sama dengan berapa? Mu-nya berapa? 0,4. N-nya berapa? N-nya 6M kali 6M kurang M-nya berapa? Tidak ada. G-nya berapa? 10. Sin 53 berapa tadi di situ? Sin 53 adalah 0,8. 0,8 sama dengan 0. Ini bisa dihilangkan saja, jadi coret. Sekarang 20,8 kurang, masih dalam kurung, 0,4 kali 6 adalah 2,4 M, jangan lupa M-nya, kurang M kali 8 yaitu 8M sama dengan 0. Sekarang ini berapa jumlahnya? 20,8 kurang 2,8M ditambah dengan 8, hasilnya adalah 10,4M sama dengan 0. Ya, ini kita pindahkan saja. Ini kita pindahkan ke sebelah menjadi min 10,4M sama dengan min 20,8. Nah, kita ini min semuanya sama saja, hilangkan saja. Kita hilangkan saja, kita kali dengan min sehingga di sini M sama dengan 20,8 dibagi dengan 10,4 sama dengan 20,8 dibagi dengan 10,4 itu hasilnya adalah 2 kg. Berarti M-nya sama dengan 2 kg. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa antum banyak-banyak belajar dan banyak berdoa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya antum. Ya, banyak-banyak latihan. Apalagi antum masuk perguruan tinggi atau sasarannya antum adalah kedokteran ataupun yang lainnya ya, banyak-banyak belajar. Oke, jangan lupa untuk dukung Lampai Channel dengan berbagai manfaat. Kita saling memberikan manfaat karena Lampai Channel misinya adalah memberikan manfaat, karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين